Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, dan ini adalah hadis pertama dari bab wujubus shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bih. Langsung saja karena hadis kita sangat panjang. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan ibnu Adam baginya kecuali puasa. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya langsung. Wasiyamu junnatun. Puasa adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila telah tiba waktu kalian berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, janganlah berkata kotor dan jangan pula mencaci maki saat marah. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, dan apabila ada yang mencelanya atau ingin berbuat ribut, berantem dengannya, falyaqul inni shaim, katakanlah bahwa aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk, pergantian bau mulut dari orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi dibanding dengan wangi minyak misk. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang ia berbahagia di waktu tersebut. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka maka dia bahagia dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan apabila berjumpa dengan Allah dia akan bahagia dengan amalan puasanya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama, kita ada 3 hadis. Di dalam satu hadis ini terdiri dari 3 riwayat. Riwayat yang pertama ini, bahwa Allah menjelaskan kepada kita tentang amalan manusia itu semuanya untuk manusia, sedangkan puasa untuk Allah. Di sini ulama berbeda pendapat tentang kalimat wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Lah kan Ustaz, semua ibadah juga Allah yang balas, bukan manusia. Tetapi kenapa Allah mengatakan semua ibadah umatku, semua ibadah hambaku baginya, sedangkan puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya? Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa? Bukankah sholat juga Allah yang memberi pahala, zakat juga Allah memberi pahala? Di sini terbagi menjadi 4 pendapat. Yang pertama, makna dari ajzibihi adalah as-shaumu la yaqa'u fihi riya, karena puasa itu ibadah yang potensi riyanya sedikit. Kalau sholat Allahu Akbar, ada mudir am samping, ini mudir markas, kabir kaba, menantu, mertua, semuanya bisa berubah. Allah, karena ada riya, ingin dilihat. Orang jadi imam, kalau yang makmumnya biasa saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pas ada orang penting, Bismillah, oh diukir suara, ria. Sodakoh, kalau kecil ditutup tangan, kalau gede, wah, yang kelihat. Riaknya bisa haji, 2006 dulu haji, ikhlas.
2022 mulai status. Alhamdulillah nih, dulu belum Covid haji. Alhamdulillah. Selfie dulu haram, gak keluar-keluar tuh foto depan Ka'bah. Hajiannya 2006, sekarang baru dikeluarin 2022. Alhamdulillah, dulu haji gak pakai Covid-Covidan. Mulai ria kan? Ibadah semuanya bisa ria. Tapi puasa nyidu wae puasa. Bau puasa kan? Gak ada orang ria dengan puasa, ya kan? Karak sahur Jadi jarang sekali orang ria dalam puasa. Lulus ya. Yang ditanya, kunaon lulus? Puasa man, puasa Senin itu. Ini aja nggak bisa tahu yang ini puasa apa enggak, ini puasa apa enggak. Gak kelihatan karena nggak berbentuk dia. Perasaan aja yang dirasakan. Makanya pendapat yang pertama, kenapa Allah mengatakan wa ana ajzi bihi? Karena puasa ini sesuatu yang riaknya itu sedikit. Walaupun ada hadis diriwayatkan oleh salah satunya Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman ini banyak hadis bermasalah di dalamnya, dan hadis ini diriwayatkan dalam Syu'abul Iman. As-siyamu la riya'a fihi. Seperti itu lafadznya. Puasa itu ibadah yang tidak ada riaknya. Nah, ini tapi riwayatnya lemah. Walaupun menguatkan hadis ini, jadi puasa itu sangat sedikit orang riya dalam puasa karena memang ibadahnya tidak nampak. Ada orang yang udah makan 2 piring lemes, orang puasa semangat, ada tidak? Ada. Jadi tidak nampak perbedaan antara puasa tidak puasa. Kemudian yang pendapat kedua, kenapa Allah mengatakan wa ana ajzi bihi? Karena Allah Subhanahu wa taala infarada bi ilmi miqdari hadzal thawab. Allah tidak menyebutkan berapa pahalanya. Kalau salat kan ada. Barang siapa salat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding salat di rumah. Barang siapa yang baca Al-Qur'an 1 huruf 1 pahala diganjar 10 kebaikan. Ada kejelasannya. Kalau puasa tidak ada apanya? Tidak ada standar nilainya. Jadi betul-betul yang menggaji, yang membalas adalah Allah. Makanya Allah katakan puasa ini tidak ada batasan pahala. Karena saya langsunglah yang akan membalasnya. Berarti banyak apa tidak? Banyak. Misalnya antum kedatangan Syekh Abdul Hamid Al-Ma'tub. Kira-kira amplopnya berapa yang akan dibagikan? Kepada seluruh staf karyawan berkumpul di lapangan. Syekh Abdul Hamid datang. Kira-kira 10 ribuan enggak? Goceng. Pikiran antum sudah dolar nih. Beda. Karena antum tahu nih orang dermawan, betul tidak? Karena yang akan memberi ini orang yang kebiasaannya kalau ngasih 200 ke atas lah. Gak mungkin 25 ribu, 10 ribu, gak mungkin. Karena antum sudah tahu. Ketika Allah menutup nominal pahala, antum percaya tidak Allah akan berikan banyak? Percaya. Kecuali kalau antum sudah pernah sakit hati sama manusia misalnya. Disuruh kerja bakti, si eta mah mun mere teh can leuwih 25 ribu, lamun aya nitah oge paling 30. Kira-kira semangat atau enggak? Males. Kalau ada orang nyuruh dan dia tahu kalau dia ngegaji itu kecil, semangat atau tidak? Tidak. Kalau kita tahu yang menyuruh kita Allah dan Allah itu Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Pemberi. Ketika Allah mengatakan aku yang akan memberikan pahalanya, antum semangat atau tidak? Semangat. Urang mah nyaho Allah mah moal mere seeutik. Allah itu tidak akan memberi sedikit, pasti banyak yang Allah berikan. Makna yang ketiga, kenapa Allah mengatakan wa ana ajzi bihi adalah karena puasa ini ibadah yang Allah sangat cintai. Makanya Allah mengatakan aku berikan pahalanya langsung karena ibadah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ibadah ini sama dengan ibadah yang lain, hanya saja kenapa Allah mengatakan as-saumu li, saum itu untukku, seperti Baitullah, rumah Allah. Ini rumah punya siapa? Rumah Allah. Rumah yang itu punya siapa? Punya Allah juga, tetapi nggak ada Allah, nggak ada Marketullah, nggak ada, adanya Baitullah. Kenapa? Karena ini mulia, makanya disandarkan kepada siapa? Allah. Makanya as-saumu li, penyandaran puasa kepada Allah itu karena puasa ini apa? Mulia. Ya, tidak ada as-salatu lahi, ya kan? Ada salawat kepada Allah.
zakatullahi, zakat, tetapi as-siyamu li, siam untukku, karena kemuliaan puasa ini. Kemudian faedah dari hadis yang ini, sing sabar ya, ada panjang seetik. Tentang orang yang akan diganjar oleh Allah itu yang puasanya tidak ada cacat. Salah satu yang membuat cacat puasa itu ngomong jorok. Haji akan diberikan pahala seperti orang yang baru lahir. Tapi selama haji, saya pernah haji umroh, selama haji itu kadang-kadang suka keluar perkataan jorok, apalagi kalau sudah pakai kain ihram. Wah, gundal gandul kan, ngomong tuh sok jorok kita. Padahal larangan itu gak boleh ngomong jorok. Apalagi ketika wukuf di Arafah, detik-detik pertama khusyuk, mestilah sarare kabeh nerangtung gitu ta. Sare teh ngajarepat, kacariri we kowe. Ya, ngomong jorok lagi, lihat jorok. Iya, antum kalau wukuf di Arafah, ketika orang doa sudah capek, pada ngapain setelahnya? Tidur kan? Nunggu nanti khutbah atau apa. Kalau yang nggak pakai ihram kan kadang motah sare gitu. Kabaruka kan, katanya udah ini jorok. Wudu kadang mah. Padahal haji itu pantangannya jangan jorok. Tapi untuk ngomong jorok itu apa? Sangat terbuka. Puasa juga sama. Lagi puasa ngomong-ngomong istri, pemajikan, atau ngerayu-rayu istri di rumah, ya kan? Itu tidak boleh. Maka sangat sulit. Yang kedua, tidak boleh marah-marah. Jadi kalau lagi puasa ada yang mancing-mancing emosi, maka katakanlah saya lagi puasa. Pantangan puasa tidak boleh keluar kata-kata umpatan, celaan, gibah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi dalam hadis ini terdapat faedah kalau mulut orang yang berpuasa itu syengit. Tapi syengitnya itu bukan karena mulutnya, tetapi karena kosongnya perut. Jadi kalau kosong perut itu menyebabkan apa? Bau bacin. Jadi bahasa Indonesia bau bacin, kalau bahasa Perancis bau jigong. Bau jigong ini bukan dari jigong mulut, karena dalam puasa diperbolehkan bersiwak. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, ba'da zawal makruh tuh. Ya udah belajar kita daurah karyawan. Habis zuhur nggak boleh siwak, batal. Kalau menurut saya mah nggak batal insyaallah, asalkan jangan dileg-leg gue siwak. Nah, odol juga serah, antum mau sikat gigi ketika Ramadan boleh, asal jangan dimakan odolnya, apalagi sama sikat-sikatnya, itu batal. Jadi puasa itu mulut harus dibersihkan juga boleh, sikat gigi, siwak ya, nggak batal. Kenapa masih bau? Karena perutnya apa? Kosong. Orang kalau punya paru-paru gitu ya, atau misalnya perutnya bermasalah, bau mulutnya. Nah, ini orang puasa walaupun sudah sikat gigi, pakai apa aja, mulut tetap bau karena sedang berpuasa. Tetapi di sisi Allah, bukan sisi manusia. Jadi ulah misk wa itu bau mana mah ya pan puasa, misk lain. Manusia menganggapnya bau bacin, bau jigong itu. Allah lah yang menganggap itu sebagai bau wangi karena dalam ketaatan. Maka jangan disalahpahami, kita nyium-nyium bau mulut orang, sengitilah imam misk, bukan misk dunia, nanti di akhirat. Di sisi Allah bau mulut kita itu karena kita sedang berpuasa. Itu selepel dengan bau misk. Misk itu luar biasa wanginya. Dan dua kebahagiaan orang berpuasa, idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Orang yang berpuasa itu bahagia ketika buka puasa. Dalam buka puasa ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, buka puasa unggal poe alias maghrib kan bahagia kah? Kolak, pisang goreng, bahagia itu. Bunga. Ada juga yang mengatakan bahagia itu ketika lebaran. Selesai puasa, bahagia tidak? Bahagia, ya THR insyaallah, ya kan? Gaji kita sebulan, jadi 2 kali lipat, bahagia, semuanya bahagia. Walaupun ada kesedihan tersendiri, nggak bisa Ramadan, nggak bisa taraweh, nggak bisa pahalanya nggak banyak, nggak ada takjil gratis, ya kan? Nggak ada bingkisan-bingkisan, itu juga bahagia. Tetapi umumnya manusia kalau sudah selesai lebaran itu kebahagiaannya berlipat-lipat. Kemudian hadis yang riwayat kedua, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Ini seperti bertentangan dengan hadis yang di atas. Kan di atas sudah dikatakan bahwa puasa itu tidak ada mikdarnya. Tetapi hadis yang lain, riwayat yang lain mengatakan satu kebaikan itu diberikan 10 kebaikan.
Tetapi kita tidak tahu puasa ini berapa pahalanya. Kalau Allah memberikan 200 pahala, ya kalikan 10, seperti itu. Tergantung kualitas puasa kita. Yang puasanya diisi ketaatan, banyak pahalanya. Nusarewai sarehungkul. Bahkan Rasulullah mengatakan ada orang berpuasa, tidaklah dia berpuasa kecuali dahar tenginum. Mulut nama gibah we hayo, ngocoblak we hayo, gak penting ngaji enggak, tidur iya. Sare jam 8, hudang jam 5, langsung ngabuburit, ya kan? Itu sholat tidak ada, maka seperti ini pahalanya sedikit, hanya gugur kewajiban saja. Riwayat yang ketiga, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa 700 dhi'fin. Semua amalan ibnu Adam itu dilipat gandakan. Seperti dalam hadis ada yang orang dua sholatnya sama, gerakannya sama, pahalanya berbeda. Antum datang ke sini juga pahalanya beda-beda. Nununguan jam 1, nununguan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya kan, yang nunguan ilmu, apalagi nih saya mau ngomong nih. Beda-beda, pahalanya beda-beda. Ada yang nungguan makan siang berbeda-beda. Yang walaupun semuanya lihat anak juga berbeda-beda. Ada yang ikhlas, ada yang enggak ikhlas, ada yang sanggup, ada yang semangat. Tetapi pahala antum itu akan dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Tetapi Allah mengecualikan puasa karena Allah tidak menentukan berapa yang akan diberikan dan pastinya banyak. Karena Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa demikian? Karena ketika kita berpuasa itu kita meninggalkan yang namanya makan, minum dan syahwat. Pembatal puasa itu makan, minum, syahwat, betul tidak? Makanya para jomblo ya yang belum nikah disuruh puasa. Kenapa? Karena salah satu pembatal puasa itu mengeluarkan syahwat. Insya Allah kalau antum sedang puasa, no syahwat-syahwat kan? Iya tidak? Penting paling, ya kan? Insya Allah dari siangnya itu nggak ada syahwat. Karena kalau kita jatuh ke syahwat, apa jadinya? Batal puasanya. Makanya orang yang belum menikah itu dianjurkan puasa. Karena salah satu pembatal puasa adalah syahwat. Kemudian antum meninggalkan makan dan minum. Untuk siapa? Untuk Allah. Kita bisa nggak makan dan minum di siang Ramadan? Nanti ngaranna teh godin. Ya, godin dan sama godin. Godin artinya makan di siang hari. Bisa aja. Di bisa aja seselumputan. Ambil cimori kan, ke WC. Bisa tuh, bisa. Nggak ada yang namanya di kerangkeng makanan, siang hari makanan menghilang, sore baru muncul di dunia ini. Bisa makan. Tetapi antum tinggalkan itu untuk siapa? Untuk Allah. Maka kalau antum bekerja untuk Allah, meninggalkan untuk Allah, yang membalasnya pun Allah langsung kepada antum. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa fathatun inda liqa'i rabbih wa la khulufu famis shaimi aw fihi atyabu indallahi min rihil mis. Ini juga riwayat yang sudah disampaikan di awal. Kemudian keutamaan dari puasa juga mungkin nanti akan dibahas tentang yang namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini adalah nama dari pintu surga yang Allah sediakan untuk mereka yang berpuasa. Rayyan itu berasal dari kalimat apa? Irtawa itu minal ma. Apa tuh irtawa itu? Kenyang. Jadi haus, minum, kenyang. Kenapa disebut Babur Rayyan? Karena orang yang masuk ke situ nanti di surga akan dihidangkan makanan yang terlezat, minum dan makan sesukanya. Kalau dulu kamu di dunia puasa untuk Allah, maka sampai surga Allah akan memberikan kepada kita takjil. Makanan buka puasa yang Allah berikan di mana? Di surga. Itu pasti takjil Allah mah, ya kan? Allah memberikan kepada antum makanan hidangan puasa. Kalau kita sekarang diundang oleh Ustaz Zainal Kismu Dakwah untuk makan bersama para semanan dengan menu Timur Tengah, ya kan? Bahagia tidak? Makan sesukanya, boleh bawa ke rumah, plus besek, plus amplop 5 juta satunya. Bahagia tidak? Anak yakin gak ada yang goib itu. Semua datang dengan anak dan istrinya. Betul tidak? Ini Allah membuka siapa yang masuk ke dalam pintu Rayyan ini, dibuka pintunya, antum masuk di bab itu, di pintu tersebut, Allah siapkan makanan-makanan yang antum dulu tidak makan di dunia. Ya, pelayannya bidadari, ya kan? Ada pijit-pijit juga ada. Kalau
jatuh sedikit diulas pakai tisu sama bidadari, minum tinggal datang, Masya Allah, gak pernah kenyang. Kalau kita kan makan gorengan 5 aja, yang sisanya gak kemakan. Di surga makan sepuasnya, pembantu-pembantunya cantik-cantik, lucu-lucu, imut-imut, ya kan? Mau tidak? Belum lagi bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Maka mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan sehat walafiat, tidak ada yang rahimahullah qabla Ramadan. Kalaupun ada, yang mudah-mudahan masuk surga, ketemu lagi di surga. Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kita semua ke bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Kalau tidak, Ramadan yang mendatangi kita. Imma kita yang datang ke Ramadan atau Ramadan yang mendatangi kita. Wa tasallamhu minna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kalau kita sudah ada di bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di bumi mana kita meninggal. Sebelum kita meninggal, mudah-mudahan ketemu dulu apa? Bulan suci Ramadan. Demikian dapat disampaikan pada siang hari ini. Semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli siyam wal qiyam, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya antri di babur royan untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama para nabi, orang-orang soleh, para syuhada was siddiqin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.